Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Wilayah Ilahi Timur, Alam Dewa Bulan. Xia Qingyue sedang duduk dengan tenang di dalam formasi ungu di kamar tidur Kaisar Bulan. Cahaya ungu yang menyentuh fitur indahnya membuatnya tampak lebih fantastis dari sebelumnya. Pada saat itulah seorang gadis muncul di depannya dan membungkuk. "Tuan, Lianyu ingin melaporkan sesuatu." Xia Qingyue bertanya, "Apakah kamu sudah mempunyai berita tentang Yunce?" "Tidak," jawab Lianyu. "Namun, Alam Dewa Surga Abadi baru saja mengirim kabar bahwa Kaisar Dewa Surga Abadi dan Raja Naga sedang melakukan perjalanan ke sebuah planet bernama Bintang Kutub Biru sekitar 8 jam yang lalu." Xia Qingyue tiba-tiba membuka matanya saat sesuatu yang berwarna ungu melintas di matanya. Cahaya dari formasi mendalam menghilang. Dia bangkit dan berjalan keluar, memerintahkan, "Katakan pada Yue Wuji untuk bergabung denganku. Kami akan keluar." "Ya." Lianyu menerima pesanannya, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Kaisar Dewa Bulan biasanya membawanya, Jin Yue atau Yao Yue setiap kali dia pergi keluar. Mereka adalah pelayan pribadi Kaisar Dewa Bulan, dan hanya dengan meliriknya saja sudah cukup untuk menyampaikan surat wasiatnya. Tapi kali ini, dia menanyakan Dewa Bulan Emas Yue Wuji, "Apa yang terjadi?" "Jasmine, kamu harus tinggal bersamaku di Blue Pole Star. Mungkin, Anda tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki satu pun di alam dewa selama sisa hidup Anda. Kamu tidak keberatan kan?" "Huff, Anda sudah membuat keputusan untuk saya. Apa lagi yang bisa saya lakukan?" Jawab aku, "Yunce, apakah menurutmu dunia ini layak untuk pengorbananku? Kematian bayi jahat akan membawa perdamaian ke dunia. Bagaimana dia salah?" Retak, 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 semakin Yunce mengertakkan gigi, semakin dalam jiwanya tenggelam dalam kegelapan. Sosok lembut dan suaranya yang muda dan sejati muncul dari kegelapan. "Wuxin, apakah kamu ingin ayah menjadi pahlawan yang menyelamatkan dunia?" "Saya tidak ingin seorang pahlawan yang akan menyelamatkan dunia, saya hanya ingin ayah." "Wu Xin, seorang pahlawan yang menyelamatkan dunia, sungguh sebuah lelucon." Tiba-tiba, dia merasakan tusukan kesakitan dari dunia jiwa yang gelap. Dia bisa mendengar Qianye Fantian berkata, "Yinger telah mengembangkan jiwa Brahma yang mandiri seperti aku, dan jejak budaknya tertanam di dalam jiwa Brahmanya." Jiwanya tiba-tiba mulai meronta-ronta seperti ditusuk oleh sejuta duri beracun. "Wuxin!" Dia berteriak dan duduk. Seluruh tubuhnya basah oleh keringat dingin. "Ah!" Teriakan terkejut datang dari samping, dan dia menoleh ke samping untuk melihat wajah seorang gadis hanya beberapa inci darinya. "Kakak Yunce, kamu sudah bangun, kamu akhirnya bangun." Dia berteriak secara emosional saat air mata mengalir di matanya. Itu adalah Sui Meiyin. Sui Qianheng dan Sui Yingyue juga hadir. Dia menggelengkan kepalanya kuat-kuat untuk menjernihkannya. Seluruh tubuhnya terasa sangat sakit. Bagaimana aku bisa datang ke sini?" Qianye Yinger telah melemparkan batu ilusi kekosongan ke arahnya dan memindahkannya menjauh, namun, kekuatannya yang dalam secara alami sangat kuat, dan dia harus bertindak terburu-buru. Kekuatan ilahi Dewa Brahma miliknya juga telah meninggalkannya, membuatnya sangat sulit untuk mengendalikan kekuatannya sendiri. Akibatnya, Yunce tersingkir saat batu ilusi kekosongan menghantamnya dan melepaskan energi ilahi spasialnya. Oleh karena itu, dia sendiri tidak tahu kemana dia diteleportasi. Pelemparan yang menyelamatkan nyawa itu akan membuat lubang pada Raja Ilahi yang normal. Alasannya tidak terjadi adalah karena dia memiliki tubuh Dewa Naga.
Sui Meiyin menyeka air matanya sebelum menyeka keringat di dahinya dengan lembut. Dia menjawab, seseorang mengirim transmisi suara kepada kakak dan membawamu ke sini. Jangan khawatir, tidak ada yang melihat apapun dalam prosesnya. Siapa itu? Yun Ce menatap Sui Yingyue. Berapa banyak orang di dunia yang berani melindunginya seperti ini setelah energi kegelapannya terungkap, dan 3 kaisar dewa terkuat di dunia memutuskan untuk menentangnya. Mereka menyuruhku untuk tetap diam tentang identitas mereka, kata Sui Yingyue dengan ekspresi rumit di wajahnya. Mereka hanya menyuruhku menyampaikan satu pesan, pergilah ke wilayah ilahi utara dan jangan pernah kembali. Pikiran Yun Ce sedang kacau saat ini. Dia tidak mampu menenangkan dirinya untuk berpikir. Sui Qianheng memilih momen ini untuk berbicara, sekarang kamu sudah bangun, kamu harus pergi dari sini secepat mungkin. Ketiga wilayah dewa sedang mencarimu saat ini, dan alam cahaya berkilau tidak diragukan lagi adalah salah satu tempat paling berbahaya bagimu saat ini, kamu harus mengetahui hal ini. Ini mungkin terlihat agak kejam, tapi, wilayah ilahi utara adalah satu-satunya tempat tersisa yang bisa kamu datangi saat ini. Di alam dewa, wilayah ilahi utara hanya disebut wilayah iblis. Yun Ce dengan gemetar berdiri. Meski seluruh tubuhnya mati rasa dan sakit, tidak terlalu parah hingga dia tidak bisa bergerak sama sekali. Terima kasih telah menerimaku. Aku akan segera pergi. Sui Qianheng telah membawanya masuk dan menyembunyikannya alih-alih menyerahkannya. Dia punya banyak alasan untuk pergi karena mengetahui seberapa besar risiko yang diambil oleh Realm King. Kamu memiliki kemampuan untuk menyembunyikan dirimu sendiri. Jika Anda berhati-hati, Anda seharusnya bisa menutupi jejak Anda, ayo. Tidak ada lagi yang bisa saya lakukan untuk membantu, kata Sui Qianheng sambil menghela nafas. Kemudian, dia ragu-ragu sejenak sebelum menyerah pada rasa penasarannya. Ada satu hal yang ingin aku tanyakan padamu, kapan kamu menyinggung Raja Naga? Meskipun dia tidak hadir dalam kejadian kemarin, dia telah mendengar hampir semua yang telah terjadi. Sui Qianheng tidak terkejut bahwa kaisar dewa terkuat di wilayah ilahi timur dan wilayah ilahi selatan akan berbalik melawan Yun Ce segera setelah bayi jahat itu pergi. Tapi Raja Naga, dia tidak pernah menyangka penguasa tertinggi Primal Chaos akan menegur Yun Ce juga. Raja Naga jelas mengagumi Yun Ce saat itu. Dia bahkan telah menyatakan niatnya untuk mengadopsi Yun Ce di depan umum, yang menyebabkan keributan besar untuk sementara waktu. Ketika Yun Ce meninggalkan wilayah ilahi timur, dia bahkan diberikan izin tinggal di alam Dewa Naga dan diajari energi mendalam cahaya oleh Ratu Naga sendiri. Meskipun kata-kata dan tindakan Yun Ce telah sangat menyinggung Kaisar Langit Abadi, dia menyelamatkan dunia, dan Kaisar Langit Abadi telah mengingkari janjinya. Yang perlu dilakukan Raja Naga hanyalah berbicara secara tidak memihak. Dia bahkan tidak perlu memihak siapapun, dan perkataannya akan membuat kata-kata Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Laut Selatan menjadi kerdil dalam sekejap. Tragedi ini tidak akan terjadi jika dia melakukannya. Tapi bukan saja dia tidak melindungi Yun Ce, dia bahkan memihak Kaisar Dewa Langit Brahma dan Kaisar Dewa Laut Selatan untuk menindas Yun Ce. Seruannya untuk keadilan jelas merupakan taktik untuk memaksa semua orang yang hadir untuk berdiri di sisi berlawanan dari Yun Ce, membawanya ke dalam situasi yang paling ironis dan suram. Bahkan jika beberapa dari mereka mungkin bersimpati dengan situasi Yun Ce, tidak ada yang cukup berani untuk tidak mematuhi 3 kaisar dewa terkuat di wilayah dewa. Jika Kaisar Dewa Surga Abadi adalah penyebabnya, maka Raja Naga tidak diragukan lagi adalah katalis terbesar yang mempercepat kejatuhan Yun Ce.
Aku tidak pernah menyinggung perasaannya sekalipun dalam hidupku. Sosok Sensi melintas di depan matanya saat Yun Ce menjawab, tapi sepertinya aku tahu kenapa dia melakukan ini. Sui Qianheng berhenti menanyakan pertanyaan lebih lanjut. Dia melambaikan tangannya dan menghilangkan selusin penghalang yang mengelilinginya dalam sekejap. Pergi. Yun Ce telah menyelamatkan alam dewa, dan semua orang berhutang nyawa padanya. Tak seorang pun punya hak untuk mencelanya, apalagi mengatur perburuan untuk membunuhnya, tapi orang-orang paling berkuasa di dunia mengatakan dia salah, dan bahwa dia pantas mati, jadi itulah takdir yang harus dia terima. Alam Dewa Naga, Alam Dewa Raja Brahma, dan Alam Dewa Laut Selatan adalah 3 kerajaan terkuat di alam dewa. Apapun yang mereka sepakati adalah kebenaran yang tidak dapat disangkal, tidak peduli betapa konyol atau menyedihkannya hal itu. Bagaimanapun, ini adalah dunia yang menghargai kekuatan di atas segalanya sejak dahulu kala. Kakak Yun Ce, Sui Meiyin memegang telapak tangan Yun Ce, tapi yang dia rasakan hanyalah rasa dingin dan dingin. Apakah kamu benar-benar pergi ke wilayah ilahi utara? Aku akan kembali ke planetku dulu. Cahaya di mata Yun Ce redup, dan suaranya terdengar lemah seperti kabut yang memudar. Jejak budak Qianye Yinger mungkin sudah hilang. Dia tahu di mana planetku dan keluargaku berada, jadi aku harus menyembunyikannya sesegera mungkin. Pada saat inilah Sui Qianheng tiba-tiba berteriak, "Apa?" Yun Ce, Sui Yingyue, dan Sui Meiyin semuanya menoleh untuk melihat Sui Qianheng dengan heran. Sui Qianheng memegangi dahinya. Dia jelas menerima transmisi dari seseorang. Ekspresinya berubah menjadi sangat jelek saat dia berkata, "Kapan ini terjadi?" "Sudah hampir 2 jam sejak kami menerima pesan tersebut," kata suara di seberang transmisi. "Kenapa kamu menunggu sampai sekarang untuk memberitahuku?" Sui Qianheng berkata dengan marah. "Tapi aku sudah mengirimimu pesan belasan kali." Baru sekarang Sui Qianheng ingat bahwa dia telah menciptakan selusin penghalang isolasi untuk memastikan bahwa Yun Ce tersembunyi dengan sempurna. Ketika bawahannya mencoba memberitahunya tentang hal ini, dia sendiri berada di dalam penghalang. Tidak mengherankan jika transmisi suaranya gagal. "Yun Ce." Sui Qianheng tiba-tiba menatap Yun Ce dan bertanya dengan nada mendesak, "Apakah tempat lahirmu bernama Blue Pole Star?" Ekspresi Yun Ce berubah drastis. Segala angan-angan yang mungkin ada dalam benak Sui Qianheng lenyap ketika dia melihat ekspresi Yun Ce. Dia berkata, "Kamu tidak bisa kembali. Raja Naga dan Kaisar Langit Surga Abadi pergi ke Bintang Kutub Biru 2 jam yang lalu, dan memberitahu semua orang tentang lokasinya." "Apa katamu?" Mata Yun Ce menjadi sangat merah. Jari-jarinya mengepal begitu erat dan tiba-tiba hingga bunyi letupan yang dihasilkan hampir memekakkan telinga. Dia berlari keluar dengan heboh menuju pintu keluar pada saat berikutnya. Namun, gelombang energi yang sangat besar jatuh dari atas dan membuat Yun Ce sepenuhnya tertekan. Telapak tangan Sui Qianheng mendarat di bahu Yun Ce seperti gunung sebelum dia berkata, "Mau kemana? Apakah kamu mencoba bunuh diri? Tidakkah kamu melihat bahwa mereka mencoba memaksamu untuk menunjukkan dirimu?" Sui Qianheng dapat memahami mengapa Kaisar Langit Surga Abadi memutuskan untuk menghabisi bayi jahat. Dia bahkan menyetujuinya. Tapi dia tidak bisa mengerti mengapa alam dewa yang paling benar dan terhormat di dunia akan melakukan sesuatu yang tercela seperti menyandera planet dan keluarga seseorang, terutama ketika Yun Ce baru saja menyelamatkan seluruh dunia dari malapetaka. Lelucon yang luar biasa, lelucon yang lengkap, berangkat. Pembuluh darah menyembul di sekujur tubuh Yun Ce, sendi jarinya putih pucat, dan mata merahnya hampir meledak karena tekanan belaka,
tapi tidak peduli bagaimana dia mencoba, mustahil baginya untuk lepas dari kekuatan Sui Qianheng. Kamu akan segera pergi ke wilayah ilahi utara sekarang jika kamu masih memiliki sedikit akal sehat yang tersisa di dalam dirimu. Sui Qianheng berkata tanpa perasaan. Apakah kamu menyuruhku untuk melihat mereka mati dan tidak melakukan apapun? Kata-kata Yun Ce berdarah dan geram. Itu masih lebih baik daripada kamu mati bersama mereka. Sui Qianheng berteriak, apakah menurutmu mereka akan membiarkan keluarga orang iblis bebas hanya karena kamu menunjukkan wajahmu? Lepaskan, lepaskan. Bang! Selusin pembuluh darah meledak dari tubuh Yun Ce. Dia berdarah seperti babi saat suara dan ekspresinya menjadi terdistorsi seperti monster. Lepaskan aku, atau aku akan membunuhmu. Dia tidak dapat membayangkan apa yang akan terjadi pada orang tua, istri, dan putrinya jika mereka jatuh ke tangan orang-orang itu, bahkan sedetik pun. Kita bisa membicarakan tentang membunuhku setelah kamu menghabiskan beberapa tahun di wilayah ilahi utara. Kata Sui Qianheng sambil mengerahkan lebih banyak kekuatan pada genggamannya. Tiba-tiba, Sui Meiyin berkata, ayah, biarkan dia pergi. Interupsinya yang tiba-tiba membuat Sui Qianheng lengah. Ayah, tolong lepaskan kakak Yun Ce. Sui Meiyin menangis, tapi suaranya terdengar sangat tegas. Tolong biarkan dia pergi. Alis Sui Qianheng bergetar sejenak, namun pada akhirnya dia menghela nafas panjang dan menarik kekuatannya. Yun Ce jatuh ke tanah dengan keras saat dia meluangkan waktu sejenak untuk mengatur napasnya sendiri. Dia baru saja akan bangkit kembali ketika tubuh yang lembut dan halus berbaring telentang dan memeluknya dengan lembut. Kakak Yun Ce, suara Sui Meiyin terdengar di samping telinganya seperti mimpi, aku tahu betapa kamu sangat mencintai keluarga dan putrimu. Saya tahu bahwa Anda tidak akan pernah meninggalkan mereka bahkan jika Anda harus membayar dengan nyawa Anda sendiri, itulah kakak Yun Ce yang paling saya cintai. Yun Ce gemetar dan mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Darah dan keringatnya bercampur saat berguling dari tubuhnya dan menodai gaun hitam gadis itu. Tidak peduli bagaimana dunia melihatmu, kamu akan selalu menjadi yang terbaik, orang terbaik yang pernah ada di hatiku. Jadi tolong, tetaplah hidup, kamu dan semua orang yang kamu cintai harus tetap hidup, oke? Jejak kehangatan yang tiba-tiba memudar menyentuh punggungnya yang berlumuran darah. Berbalik, Yun Ce mengangkat tangannya untuk menyentuh kepala gadis itu, tapi dia berhenti di saat-saat terakhir dan meletakkannya di bahu gadis itu. Kemudian, dia perlahan tapi tegas mendorongnya menjauh. Dia melompat ke langit dan memanggil Vanishing Moon Celestial Palace dan terbang dalam ledakan sonik yang memekakkan telinga. Sui Meiyin menekankan tangan ke dadanya dan menutup matanya. Dia berbisik pada dirinya sendiri, tolong tetap hidup. Ayah kerajaan, apakah kamu ingin mengikutinya? Sui Yingyue menatap ke tempat Yun Ce menghilang. Ini sudah terlambat, kata Sui Qianheng sambil menghela nafas. Vanishing Moon Celestial Palace adalah salah satu kapal terdalam tercepat di dunia, dan bahkan melampaui kapal terdalam terbaik di alam cahaya berkilau. Pada saat mereka sampai di Blue Pole Star, semuanya sudah berakhir. Sui Qianheng menatap langit gelap di atas kepalanya dan bergumam linglung, periode ini tidak akan pernah tercatat dalam sejarah alam dewa. Kami menyaksikan turunnya anak surga yang sejati, tapi kami juga telah menyaksikan sejarah yang paling konyol dan memalukan, atau bahkan era alam dewa. Vanishing Moon Celestial Palace adalah bahtera terdalam yang tercepat di alam dewa bulan. Bahkan seorang kaisar dewa pun akan kesulitan untuk mengejarnya. Ruang angkasa sangatlah luas,
dan Vanishing Moon Celestial Palace tampak seperti bekas luka berbintang saat menembus lapisan demi lapisan ruang, tapi Yunce masih merasa bahwa itu bergerak terlalu lambat. Lebih cepat, tolong bergerak lebih cepat. Vanishing Moon Celestial Palace tidak memiliki kehidupan atau kesadaran, tapi Yunce terus melantunkannya agar bergerak lebih cepat seperti mantra. Tangannya terkepal, tubuhnya gemetar, dan ekspresinya berubah drastis sejak awal. Yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah berdoa agar dia bisa lebih cepat dari musuh-musuhnya, dan agar dia bisa menyelamatkan keluarganya sebelum alam dewa mencapai mereka. Namun, menurut Xiu Qianheng, sudah 2 jam sejak mereka berangkat. Istana Langit Bulan Hilang memang cepat, namun hampir mustahil untuk mengisi kesenjangan waktu sebesar itu. Keringat membasahi tubuhnya seperti hujan. Otaknya terus memutar ulang semua yang terjadi kemarin, menyebabkan darah merembes ke sela-sela jari-jarinya. Tuan, Anda tidak perlu terlalu khawatir. Itu belum tentu benar. Heling terus berusaha menghibur Yunce meski tahu betapa tidak bergunanya kata-katanya. Mereka adalah kerajaan, mereka tidak akan melakukan hal seperti itu pasti sebuah kesalahan. Alam Dewa Surga Abadi adalah nama suci. Heling mungkin membenci alam Dewa Kerajaan Brahma, tapi sama seperti semua orang yang tinggal di wilayah ilahi timur, dia selalu menganggap alam Dewa Surga Abadi sebagai tanah paling suci dan terhormat di wilayah ilahi timur. Dia benar-benar tidak ingin percaya bahwa ini terjadi dari lubuk hatinya, bahkan Sui Qianheng dengan pengalaman hidup lebih dari 10.000 tahun merasa ngeri dan terkejut dengan kejadian ini. Yunce tidak bereaksi sama sekali terhadap kata-katanya. Ketakutan telah menguasai kemarahan dan kebenciannya sepenuhnya. Ketakutan memenuhi setiap sudut tubuh dan selnya. Dia hampir tidak bisa merasakan apapun selain rasa takut, dan dia tidak mencoba membayangkan konsekuensi buruk yang mungkin terjadi sama sekali, jika dia merasakannya, bahkan dia tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Di sebelah timur wilayah ilahi timur, tempat bintang kutub biru berada. Sistem bintang dari alam rendah adalah tempat yang bahkan para praktisi mendalam dari alam bintang rendah pun tidak mau tinggal di sana, apalagi menginjakkan kaki di planet-planetnya. Itu karena sama sekali tidak ada gunanya menjelajahinya. Tapi hari ini, kapal-kapal besar dan kapal-kapal besar terus memasuki sistem bintang ini satu demi satu. Terlebih lagi, setiap kapal ini terkenal di alam dewa. Bahkan orang dengan peringkat terendah di kapal itu adalah penguasa mutlak dunia bintang. Entah kenapa, orang-orang ini memutuskan untuk berkumpul di sini hari ini, sebuah sistem bintang yang biasanya tidak mereka sukai untuk dilirik. Aura di sini begitu tipis dan buruk bahkan membuat mereka merasa sangat tidak nyaman. Bahkan berlama-lama di sistem bintang ini biasanya akan membuat mereka malu. Sistem bintangnya tidak besar, dan tidak menampung banyak planet. Namun, ada satu planet yang menarik perhatian semua orang meskipun jaraknya masih jauh, itu adalah planet berwarna biru. Itu tampak seperti mutiara biru yang berada di tengah-tengah sekelompok planet berwarna hitam atau merah tua yang tampak suram. Tidak diragukan lagi, itu adalah planet paling terang dan tercantik di sistem bintang ini. Cahaya biru pucat dibiaskan ke permukaan kapal saat mereka mendekat. Meskipun jelas merupakan planet tingkat rendah, entah kenapa ia memberikan keindahan seperti mimpi. Kapal paling dalam terhenti, menyebabkan kapal di belakangnya juga berhenti. Kaisar Langit Surga Abadi dan Raja Naga perlahan keluar dari kapal besar mereka. Mereka dengan cepat diikuti oleh banyak orang penting. Semua orang menatap planet berwarna biru tepat di depan mereka, mata mereka memancarkan emosi yang berbeda. Dari mana asal planet Yunce? Tanya Raja Naga.
Dia tidak ingat kapan terakhir kali dia bersentuhan dengan pesawat jelek itu, tapi dia tetap datang untuk memenuhi misinya. Kaisar Langit Surga Abadi mengangguk. Ekspresinya terlihat rumit, tapi ada juga sedikit tekad yang suram di baliknya. Planet ini disebut bintang kutub biru, dan tidak diragukan lagi ini adalah tempat kelahiran Yunche. Itu terbuat dari 97% air dan 3% tanah. Jelas sekali, kota ini mengalami kehancuran besar sejak lama. Apalagi planet ini tidak menunjukkan tanda-tanda kehancuran meski hanya terdiri dari 3% daratan. Pasti ada sesuatu yang tidak biasa dengannya. Semua orang mendengar penjelasan surga abadi Dewa Kaisar dengan jelas. Tidak mengherankan jika planet ini berwarna biru. Hampir seluruhnya terdiri dari laut. Buat aku penasaran, kata Raja Naga, tapi bagaimana kamu tahu tempat ini? Apakah Yunche sendiri yang memberitahumu? Tidak, jawab Kaisar Surga Abadi, itu adalah mutiara surga abadi. Oh, Raja Naga meliriknya ke samping. Sebenarnya, tempat kelahiran Yunche datang kepadaku sebagai suatu kebetulan, kata Kaisar Langit Surga Abadi. Gerakan Kaisar Iblis Pemalu Surga mungkin berdampak langsung pada nasib primal chaos. Meskipun auranya tidak terdeteksi oleh orang seperti kita, mutiara surga abadi adalah pengecualian. Mutiara surga abadi adalah salah satu harta karun surgawi yang mendalam. Oleh karena itu, ia berada pada level yang sama dengan Kaisar Iblis. Jadi, maksudmu Kaisar Iblis Pemalu Surga mengunjungi planet ini setelah dia kembali? Kata Raja Naga sambil berpikir. Bukan itu saja, dia menghabiskan sebagian besar waktunya selama 2 bulan di planet ini, kata Kaisar Langit Surga Abadi perlahan. Pasti ada alasan mengapa planet rendahan ini bisa mendapatkan kasih sayang sebesar itu dari Kaisar Iblis Pemalu Surga. Karena mutiara surga abadi memerintahkanku untuk menyelidikinya, aku mengirim beberapa anak muda yang belum memasuki jalan ilahi secara sporadis ke beberapa lokasi berbeda di planet itu. Kelompok itu diam-diam mendengarkan penjelasan Kaisar Langit Surga Abadi. Tidak ada yang tahu bahwa dia telah melakukan hal seperti itu sampai sekarang, tapi memang benar mutiara surga abadi adalah satu-satunya benda yang bisa mendeteksi pergerakan Kaisar Iblis Pemalu Surga. Mereka tidak dapat menemukan lokasi persis Kaisar Iblis Pemalu Surga, dan waktu yang mereka habiskan di planet itu sebagian besar tidak membuahkan hasil. Namun, mereka menemukan satu berita yang tidak terduga. Mereka menemukan bahwa planet ini adalah tempat kelahiran Yunche. Kaisar Langit Surga Abadi menghela nafas sebelum melanjutkan, Yunche sangat dihormati di planet ini. Dia pernah menyelamatkan kedua benua dari bencana dan disebut guru spiritual Yun karena prestasinya. Terlebih lagi, orang tuanya masih hidup dan sehat, dan dia memiliki beberapa istri dan seorang anak perempuan. Beberapa istri, kerutan tiba-tiba muncul di wajah Raja Naga. Kaisar Dewa Surga Abadi mengangkat alisnya sebagai tanggapan. Dia jelas tidak mengharapkan detail sekecil itu untuk menarik perhatian Raja Naga. Benar juga bahwa Kaisar Dewa Bulan dan Yunche pernah menikah di sini. Alam dewa berada cukup jauh dari bintang kutub biru, dan mutiara surga abadi telah kehilangan sebagian besar energinya. Jadi mustahil bagi mutiara surga abadi untuk mendeteksi aura Yunche meskipun levelnya. Namun, aura Kaisar Iblis Pemalu Surga benar-benar unik, dan dia adalah eksistensi terkuat di dunia. Keunikannya sebenarnya memungkinkan mutiara surga abadi untuk melacak lokasi kasarnya. Setelah itu, Kaisar Langit Surga Abadi menarik semua bawahannya dan mengikuti informasi.
Dia tidak pernah berencana untuk menceritakan hal ini kepada siapapun atau mendekati planet ini hingga saat ini, ketika sebuah alasan yang tidak akan pernah dia terima di masa lalu mendorongnya untuk mengumumkan lokasi ini kepada publik, dan muncul langsung di planet ini. Itu benar, ini jelas merupakan planetnya. Sebuah suara yang lembut namun mengesankan berbicara saat Qianye Fantian berjalan mendekati Raja Naga dan Kaisar Langit Surga Abadi. Matanya sesekali bersinar dengan gairah dan ancaman saat dia menatap planet biru di depannya. Ketertarikannya pada planet ini telah tumbuh beberapa kali lebih besar setelah mendengarkan Kaisar Langit Surga Abadi. Bagaimanapun, itu adalah planet yang telah melahirkan monster seperti Yunce, dan tempat yang Kaisar Iblis Pemalu Surga berkenan tinggal untuk waktu yang sangat lama. Hehehe, Yinger pasti terbangun melihat kamu ada di sini. Kaisar Dewa Laut Selatan juga melangkah maju. 3 kaisar dewa terkuat dari seluruh alam dewa sekali lagi berkumpul di sistem bintang yang malang ini. Sayangnya saya agak terlambat. Raja ini tidak keberatan berkeliling planet ini sebelumnya, kata Qianye Fantian sambil tersenyum. Qianye Yinger telah memberitahunya lokasi dan karakteristik pasti dari bintang kutub biru melalui pecahan jiwanya, tapi Kaisar Dewa Langit Abadi, Raja ini mempunyai pertanyaan yang aneh untuk ditanyakan, kata Qianye Fantian, bukan berarti kamu menyetujui taktik tercela seperti ini. Mengapa kamu memutuskan untuk melanggar peraturanmu sendiri? Disadari atau tidak, Qianye Fantian telah menggunakan kata taktik untuk menggambarkan tindakan Kaisar Langit Surga Abadi. Qianye Fantian termasuk di antara orang-orang yang paling mengenal Kaisar Langit Abadi. Itu sebabnya dia terkejut dengan tindakannya baru-baru ini. Keadaan yang luar biasa sering kali menuntut cara yang luar biasa. Dia tidak mengatakan bahwa 2 baris terakhir dari ramalan itulah yang mendorong tindakannya. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah dia memilih untuk menyembunyikan ini karena dia tidak ingin menimbulkan kepanikan yang tidak semestinya, atau karena dia tidak ingin dunia tahu bahwa dialah yang mendorong Yunce ke jalan iblis. Oh. Qianye Fantian tersenyum santai sebelum menjawab. Qianye terkesan dengan ketegasan Kaisar Langit Abadi. Namun, sepertinya kamu tidak berencana menggunakan keluarga Yunce sebagai sandera meskipun kamu mengetahuinya. Kaisar Langit Surga Abadi menutup matanya dan berkata dengan berat, kami akan menunggunya selama 9 jam. Berita itu telah menyebar ke setiap sudut alam dewa, dan Yunce pasti sudah mengetahui hal ini. Jika dia peduli pada keluarganya sendiri, maka dia pasti akan muncul di Istana Langit Bulan Hilang pada saat ini. Apa yang akan kamu lakukan jika Yunce tidak muncul dalam 9 jam? Kaisar Surga Abadi menarik napas dalam-dalam saat matanya yang tertutup bergetar. Beberapa napas kemudian, dia membuka matanya untuk memperlihatkan tatapan yang gelap, berkata, kalau begitu kita akan menyandera keluarganya. Metode yang sama akan hampir, jika tidak sepenuhnya tidak berguna bagi sebagian besar orang di alam dewa, tetapi Kaisar Langit Surga Abadi mengenal Yunce dengan baik, dan dia tahu bahwa Yunce tidak akan pernah meninggalkan keluarganya dan melarikan diri sendirian. Lagi pula, dia telah masuk ke alam Dewa Bintang sendirian untuk Dewa Bintang pembantaian surgawi beberapa tahun yang lalu. Namun, bahkan 1 juta orang yang tidak tahu malu dan tercela tidak akan cukup untuk menggambarkan taktik ini, dan dia, Kaisar Langit Surga Abadi, baru saja menyatakan bahwa dia akan menggunakannya. Jika ini terjadi sehari yang lalu, dia tidak akan pernah membayangkan bahwa dia akan menggunakan taktik tercela seperti itu terhadap orang lain, atau jumlah bayangan yang akan ditimbulkannya pada hatinya sendiri. Di belakangnya,
Tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya membuat lubang gemetar di belakang punggung Kaisar Dewa Langit Abadi, seolah-olah mereka melihatnya dalam sudut pandang yang benar-benar baru. Bagus, Qianye Fantian memuji. Sepertinya tekad Kaisar Dewa Surga Abadi untuk membunuh si Iblis Yunce sekuat 1000 gunung. Memang benar si Iblis Yunce adalah ancaman yang berbahaya, dan tidak ada cara yang terlalu rendah jika itu berarti menyingkirkannya. Jika Yunce tidak muncul dalam 9 jam, maka, yah, aku yakin kamu sendiri tidak sanggup melakukan kekejaman seperti itu. Jadi mengapa raja ini tidak meringankan bebanmu? Qianye Fantian bertanya sambil terkekeh. Anda, sudahkah kamu meminta izinku? Tiba-tiba, suara seorang wanita yang dingin dan mengesankan melintasi angkasa sebelum kilatan cahaya bulan turun dari atas. Itu adalah Kaisar Dewa Bulan yang mendarat di antara para Kaisar Dewa, diikuti oleh Yue Wuji. Semua orang memfokuskan pandangan mereka pada Xia Qingyue, dan Qianye Fantian berbalik menghadapnya sebelum menyipitkan matanya. Ikatan lamamu dengan si Iblis Yunce tidak menghalangimu, kan? Kaisar Dewa Bulan. Dia sengaja memberi penekanan pada kalimat hubungan lama dengan si Iblis Yunce. Menahanku. Xia Qingyue tersenyum setengah pada Qianye Fantian sebelum melanjutkan dengan nada mengancam, jika putri kesayanganmu tidak mengacau kemarin, raja ini akan membunuh Yunce dengan tangannya sendiri. Tidak perlu membicarakan keributan hari ini atau ancaman di masa depan. Dan kamu berani bicara padaku tentang akuntabilitas. Qianye Fantian mengerutkan kening saat mendengar ini. Jika Yunce tidak berperasaan sepertimu, dia pasti sudah melarikan diri dari alam dewa sejak lama. Jadi jawablah aku, Kaisar Dewa Brahma. Tekanan tak terlihat menimpa Qianye Fantian. Bisakah kamu membunuh putrimu sebagai penebusan atas pelariannya? Hehe, Qianye Fantian mengalihkan pandangannya dan tertawa sebagai tanggapan. Maafkan raja ini karena kesalahan bicaranya, Kaisar Dewa Bulan. Jika orang iblis benar-benar muncul, raja ini akan menyerahkan padamu untuk membunuhnya. Raja ini kemarin mengatakan bahwa si Iblis Yunce harus dibunuh dengan tangannya sendiri, jadi kamu tidak pernah punya hak untuk menyerahkan dia padaku sejak awal. Xia Qingyue berkata dengan dingin sebelum mengalihkan perhatiannya ke Blue Pole Star. Bibirnya melengkung membentuk cibiran sedingin es saat dia berkata, Yunce hanyalah Raja Ilahi tingkat 1. Tidak mungkin dia bisa lolos dari gabungan kekuatan Raja Naga dan Kaisar Langit Abadi, bahkan jika dia memiliki 1.000.000 nyawa. Jadi, kenapa kalian semua ada di sini? Dia tentu saja bertanya kepada para kaisar dewa dan raja kerajaan wilayah ilahi timur lainnya. Apakah kamu di sini untuk membunuh orang iblis? Atau apakah kamu di sini untuk mencuri bagian dari planet Yunce? Komentarnya yang mencemooh menjadi kenyataan bagi hampir semua orang yang hadir. Lalu kenapa kamu ada di sini, Kaisar Dewa Bulan? Qianye Fantian membalas. Sepertinya kalian semua melupakan satu hal, suara Xia Qingyue menjadi semakin dingin, bintang kutub biru bukan hanya tempat kelahiran Yunce. Ini juga merupakan tempat kelahiran raja ini. Jadi raja ini bertanya, kalian orang-orang serakah? Dia tiba-tiba berbalik dan menatap tajam ke arah kelompok Realm King di belakangnya. Apakah ada di antara kalian yang menanyakan pendapatku sebelum kalian datang ke sini? Realm King tingkat tinggi mengambil langkah hampir bersamaan ketika tatapan dingin dan kehadirannya menghantam mereka. Tidak ada yang berani mengucapkan sepatah kata pun untuk sementara waktu.